Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan dalam matkul akuntansi manajemen, yaitu untuk materi konsep dan perilaku biaya. Okay, next now. Oke, pengertian dan klasifikasi biaya. Salah satu tugas terpenting akuntansi manajemen adalah menghitung biaya produk, jasa, pelanggan, dan hal-hal lain yang menjadi perhatian para manajer. Oleh karena itu, manajer harus memahami arus biaya dan bagaimana yang digunakan untuk pengambilan keputusan baik untuk perusahaan kecil maupun perusahaan berskala besar dan global. Next. Oke, Hansen dan Moen tahun 2000 memberikan definisi biaya atau cost sebagai kas atau nilai setara kas yang dikorbankan untuk barang dan jasa yang diharapkan membawa manfaat saat ini atau masa depan bagi organisasi. Biaya dikeluarkan untuk menghasilkan manfaat di masa depan. Bagi perusahaan untuk memiliki tujuan menghasilkan keuntungan, maka manfaat masa depan yang dimaksud adalah pendapatan. Biaya digunakan untuk mencapai tujuan peroleh pendapatan, maka biaya dikatakan kadaluarsa. Biaya kadaluarsa disebut beban atau expense. Dalam setiap periode, beban dikurangkan dengan pendapatan pada laporan laba atau rugi. Untuk menentukan keuntungan periode tersebut, kerugian terjadi karena biaya yang kadaluarsa tidak menghasilkan manfaat pendapatan apapun. Misalnya, biaya-biaya yang berkaitan dengan persediaan tanpa asuransi, di mana persediaan tersebut dihancurkan oleh maka akan diklasifikasikan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Naura. Ya, selanjutnya di sini ada penggunaan istilah cost atau biaya expense atau beban secara konsisten dalam semua konteks buku memang bukan hal mudah. Kita akan membahas dua akun tersebut. Di sini yang pertama ada biaya atau cost. Biaya atau cost itu adalah jumlah kas atau setara kas yang dikorbankan untuk memperoleh barang dan atau jasa yang diharapkan akan memberikan keuntungan saat ini atau masa depan bagi perusahaan. Contoh, biaya dari beban. Toko Rania Outlet itu merupakan perusahaan dagang jual beli gamis di Tamrin City. Ketika Toko Rania Outlet membeli gamis ke vendor, maka pengeluaran kasir disebut biaya. Kenapa disebut biaya? Karena gamis tersebut akan dijual sehingga memperoleh keuntungan. Yang kedua ada beban atau expense. Itu adalah saat biaya yang telah dihabiskan dalam proses menghasilkan pendapatan. Biaya tersebut sudah kadaluarsa atau expired. Contohnya, di awal bulan, Toko Rania ini membayar tagihan sewa toko bulan Agustus 2023 senilai 15 juta. Maka pengeluaran kasnya disebut beban. Kenapa disebut beban? Karena masa manfaatnya hanya untuk bulan Agustus 2023. Jadi habisnya sampai di situ saja. Selanjutnya ada biaya tetap. Biaya tetap ini adalah biaya yang totalnya konstan dalam rentang yang relevan ketika output dari suatu aktivitas berubah adalah biaya tetap. Terus yang keempat ada biaya variabel. Biaya variabel ini di sisi lain meningkat secara total dengan adanya peningkatan output dari suatu aktivitas dan menurun secara total dengan adanya penurunan output dari suatu aktivitas. Yang kelima ini ada biaya campuran. Biaya campuran adalah biaya yang terdiri dari komponen biaya tetap dan biaya variabel. Selanjutnya ada perilaku biaya. Perilaku biaya ini penting bagi perusahaan. Pertama, tentunya perusahaan harus menentukan objek biaya yang sesuai. Penentuan perilaku biaya memerlukan pemahaman yang baik tentang biaya yang dipertimbangkan dan ukuran output yang terkait dengan objek biaya. Istilah biaya tetap dan biaya variabel tidak ada dalam ruang hampa. Kedua, jenis biaya tersebut hanya memiliki arti bila dikaitkan dengan beberapa ukuran output atau penggerak. Misalnya, output penanganan bahan baku dapat diukur dengan jumlah perpindahan bahan baku. Selanjutnya, output pengiriman barang
dapat diukur dengan jumlah unit yang terjual. Dan yang terakhir, output kinerja tenaga kerja langsung dapat diukur dengan jumlah jam kerja yang direalisasikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Raja. Silakan. Baik, terima kasih Naura. Saya akan menyampaikan tentang klasifikasi biaya. 1. Ada ketertelusuran biaya, yaitu ada biaya langsung, ada biaya tidak langsung. Yang kedua ada perilaku biaya, yaitu mencakup biaya variabel, biaya tetap, biaya campuran. Yang ketiga, ada fungsi pokok perusahaan, yaitu mencakup biaya produksi dan biaya periodik. Next. Klasifikasi biaya, ketertelusuran biaya. Biaya langsung adalah biaya yang dapat ditelusuri langsung pada suatu objek. Biaya yang termasuk biaya langsung adalah biaya bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya tidak langsung adalah biaya yang sulit untuk dapat ditelusuri secara langsung pada suatu objek biaya. Contoh, dalam membuat 10 meja dapat membutuhkan waktu 8 jam yang dikerjakan dengan tenaga kerja. Biaya tangga kerja dalam suatu jam adalah 20.000. Artinya, dalam 8 jam biaya menjadi 160.000 biaya. Ini disebut biaya tenaga kerja langsung. Pada pembuatannya, produk meja dan kursi diperlukan cat untuk mengecat bagian-bagian dari produk. Jika perusahaan akan memproduksi 100 meja, dibutuhkan dan dengan harga 350.000. Pertanyaan, berapakah biaya cat untuk membuat unit meja? Next. Ya, di sini terbagi 3 pada. Oh, ya. Oke. Ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi biaya menurut perilaku biaya. Di sini yang pertama ada biaya variabel. Biaya variabel itu biaya yang secara total selalu mengalami perubahan sebanding dengan perubahan tingkat kegiatan, output, atau aktivitas. Terus yang kedua itu ada biaya tetap. Biaya tetap itu biaya yang jumlahnya tidak terpengaruh oleh tingkat aktivitas dalam kisaran tertentu, walaupun tingkat aktivitas meningkat atau menurun. Yang ketiga itu ada biaya campuran. Biaya campuran itu ada biaya yang mengandung biaya variabel dan biaya tetap. Biaya ini mengalami perubahan tetapi tidak sebanding dengan perubahan tingkat kegiatan. Di sini ada contoh biaya variabel. Jadi biaya variabel itu ada 10 unit, ada unit produk. Di sini unit produknya ada 10, 20, 30, 40. Misalnya 10 unit meja. Jadi berapa 10 unit meja itu harganya berapa? Jadi 10 unit meja itu 10.000, biaya totalnya 100.000. Dia itu variabel. Kalau biaya tetap, misalnya 10 unit meja, itu biaya totalnya tetap 7 juta. Kayak misal sewa gedung. Sewa gedung kalau misalnya 10 unit meja, itu tetap 7 juta sampai 40 unit meja. Terus kalau biaya campuran, itu misalnya biaya pemakaian listrik. Tentu berubah kan sesuai dengan perubahan tingkat pemakaian listrik. Misalnya nih, kita memproduksi 10 unit meja. Kalau memproduksi 10 unit meja, dapat bonus 200.000. Terus, gajinya tetap kan 7 juta. Kalau misalnya mau produksi 20 meja, bonusnya 300.000. Namun, gajinya juga tetap 7 juta. Jadi, mengandung biaya tetap dan biaya variabel. Terus, berubah seiring dengan peningkatan produk, maka bonusnya juga akan meningkat.
Selanjutnya, Afif, silakan. Baik, pemisah biaya campuran menjadi komponen biaya tetap dan biaya variabel. Mana dong? Oke, terdapat 3 metode yang banyak digunakan untuk memisahkan biaya campuran menjadi komponen biaya tetap dan komponen biaya variabel. Pertama, metode tinggi rendah. Metode tinggi rendah memiliki dua keuntungan. Pertama, bersifat objektif, artinya dua orang manapun yang menggunakan metode tinggi rendah pada kumpulan data tertentu akan sampai pada jawaban yang sama. Kedua, mudah dihitung. Metode tinggi rendah kemungkinan manajer mendapatkan perbaikan cepat pada hubungan biaya hanya dengan menggunakan 2 titik data. Metode scatter plot. Tujuan dari grafik scatter adalah untuk menilai validitas hubungan linear yang diasumsikan. Keuntungan signifikan dari metode scatter plot adalah memungkinkan analis biaya untuk memeriksa data secara visual. Metode scatter plot memiliki kelemahan, yaitu kurangnya kriteria objektif untuk memilih garis yang paling tepat. Yang ketiga, metode kuadrat terkecil. Metode kuadrat terkecil mendefinisikan paling tepat dan objektif dalam arti bahwa menggunakan metode ini untuk kumpulan data tertentu akan menghasilkan rumus biaya yang sama. Apa yang dimaksud dengan garis yang paling tepat? Secara intuitif, ini adalah garis yang paling dekat dengan titik data. Kedekatan setiap titik dengan garis dapat diukur dengan jarak vertikal. Jarak vertikal titik dari garis. Jarak vertikal ini adalah selisih antara biaya aktual dan biaya diperkirakan oleh garis. Oke, next.